Waktu kecil saya senang sekali ketika mendengarkan kisah-kisah atau cerita-cerita tentang para penemu. Mereka ini adalah orang yang pintar-pintar. Mereka memakai ilmu mereka untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan apa yang menjadi penemuan mereka itu betul-betul mengubahkan dunia. Hingga saya dulu selalu membayangkan seperti apa dunia ini jika mereka tidak menemukan sesuatu yang baru. Kita mungkin kenal beberapa nama di antaranya. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Alexander Graham Bell, penemu telepon. Wright bersaudara, penemu pesawat terbang. Dan masih ada banyak lagi. Lalu saya kecil bercita-cita. Sudah besar, saya mau jadi penemu. Nah, saya mulai berpikir-pikir, apa lagi yang bisa saya temukan? Karena saat itu teknologi sudah tersedia, bahkan sudah terbilang cukup canggih. Dan saya kemudian dalam hayalan seorang anak kecil tentunya mulai berusaha merakit berbagai macam hal. Disambung-sambung, membentuk sesuatu yang baru, dan saya berikan nama yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah saya betul-betul berhasil menjadi penemu? Apakah saya telah berhasil menciptakan sesuatu yang baru? Pada dasarnya, saya hanya meniru, memodifikasi, menambahkan atau mengurangi dari sesuatu yang sudah ada. Dan bukankah itu yang terjadi di sekitar kita? Hampir sebagian besar yang katanya baru atau pembaruan, itu bukanlah sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Hampir sebagian besar memunculkan kembali pemikiran, atau tren, atau produk yang sudah pernah ada. Sebagian yang lain kemudian meniru yang sudah ada, memodifikasi, menambahkan, atau mengurangi sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya, lalu diberikan nama yang baru. Atau bisa berbentuk peningkatan, upgrade dari sebelumnya. Ketika kita menemukan ada yang betul-betul baru, tapi kita lihat lagi dalam perspektif yang lebih luas, ternyata kita pun menyadari bahwa yang baru ini juga tidaklah sungguh-sungguh baru. Lalu dengan pemikiran ini, kita kemudian melihat kehidupan kita itu seperti sebuah siklus yang menjemukan. Orang lahir, bertumbuh, menjadi dewasa, menua, dan mati. Tidak ada yang baru dari pola ini. Zaman terus berganti, tapi pergumulan dari masa ke masa kurang lebih sama. Dan itulah yang diungkapkan dalam bacaan Alkitab kita. Di Pengkhotbah 1, ayatnya yang ke-8 sampai ke-10, di sana dikatakan demikian. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Lanjut ayatnya yang ke-10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Segala sesuatu pada akhirnya kita temukan berulang. Segala sesuatu seperti hadir dalam pola yang sama. Lalu, apa yang pengkhotbah mau sampaikan pada kita semua? Jangan pongah, jangan sombong, dan jangan jumawa. Kita diingatkan bahwa kita ini bagian dari kehidupan yang fana. Dan tanpa Tuhan, hidup seluruh umat manusia hanyalah sebuah siklus kesia-siaan. Karena itu pengkhotbah akhirnya sampai pada kesimpulan di Pengkhotbah 12. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Itu ada di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Jadi pengkhotbah mau ingatkan, takutlah akan Allah. Ingat selalu siapa yang mencipta sesungguhnya. Siapa yang senantiasa menghadirkan pembaruan. Dialah Allah yang di awal penciptaan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan yang di akhir masa pun berfirman, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Karena itu kita sebagai umat Allah, di satu sisi kita diminta untuk sadar bahwa pembaruan bukan berasal dari saya. Karena itu saya tidak boleh tinggi hati. Tetapi di sisi lain, kita pun diminta untuk menundukkan diri sedemikian rupa pada Allah,
membiarkan diri kita dipakai oleh Allah, menjadi rekan sekerja Allah dalam menghadirkan pembaruan. Tidak melulu menghadirkan pembaruan ini adalah sesuatu yang benar-benar baru, tapi minimal kita membebaskan keluarga kita, membebaskan lingkungan kita, bahkan dunia kita dari pola hidup yang buruk yang terus berulang. Kita hadirkan pembaruan di sana bersama dengan Tuhan. Termasuk ketika Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu yang baru. Ketika Tuhan ingin kita bisa berpikir dengan cara berpikir yang baru. Ketika Tuhan ingin kita hidup dengan cara hidup yang baru. Kerjakan semua itu dengan langkah berani dalam pimpinan Tuhan. Hingga akhirnya kita pun dapat melihat hadirnya buah-buah baik dari pembaruan sikap, pembaruan perilaku, juga pola pikir kita, yang kelak kemudian membarui juga keadaan di sekitar kita. Karena itu jangan tinggi hati, karena sesungguhnya tidak ada yang baru di kolong langit ini. Tetapi rendahkan hati, jadilah mitra Allah, rekan sekerja Allah dalam menghadirkan pembaruan hidup.